Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di sesi Future Kid College atau FK College, dimana ini pertemuan yang kedua yang kodarullah pada jadwalnya itu bersamaan dengan hari libur nasional. Namun itikat kami ingin tetap menyampaikan ya sebagai sesi sharing juga, semoga juga menjadi penyemangat bagi antum dengan di postingnya video versi offline-nya atau delay-nya ya. Jadi bukan versi kita online bareng-bareng membahas bersama. Semoga menjadi pembahasan yang bermanfaat. Ya, kita langsung masuk ke pembahasan soal. Semoga kita juga bisa menggali materi di dalam setiap pembahasan soalnya. Ini adalah kelanjutan dari pertemuan kita yang sebelumnya dalam pembahasan soal-soal SBMPTN atau UTBK. Semoga jelas gambarnya. Di sini diketahui usaha kursus Nona Fitri itu memperoleh laba sebesar 10 juta rupiah. Lalu ayat jurnal yang diperlukan untuk menutup akun tersebut adalah, di sini jawabannya langsung kita tulis C, ikhtisar pada modal. Karena itu memang kaidahnya ya. Ketika dia laba, tentu akan menambah modal, dan posisi modal ketika terbentuk ataupun bertambah posisinya ada di kredit. Dan ikhtisar laba ruginya itu sebagai resume labanya, dia posisinya ada di debit. Dan kebalikannya, bila rugi berarti modalnya adanya di debit dan ikhtisar laba ruginya ada di kredit karena dia mengurangi modal. Itu untuk soal yang slide ini. Soal berikutnya, di sini diketahui perusahaan Eko melakukan transaksi penjualan kepada perusahaan Ruben senilai 200 juta, akadnya 2/10 N/30 FOB Destination Point, tanggal 30 Desember. Lalu barang tiba tanggal 2 Januari 2013 di perusahaan Ruben. Nah, jurnal yang dibuat si perusahaan Eko yang menjual barang itu bagaimana? Saya menjawab di sini A, piutang pada penjualan. Jurnal yang dibuat ini kalau melihat dari data yang di soal, di sini sudah disebutkan melakukan transaksi penjualan. Berarti transaksi penjualan itu sudah terjadi meskipun barangnya itu akadnya adalah FOB Destination Point, yakni baru dikeluarkan dari data persediaan ketika barang tersebut sampai di si pembeli. Nah, jadi akadnya transaksinya tetap yang di jurnal adalah transaksi piutang pada penjualan, karena akadnya kredit, maka di debitnya adalah piutang. Jadi bukan berarti tidak perlu jurnal ya. Di sini ada sedikit pengecoh juga. Jurnalnya harus tetap dibuat karena sudah dinyatakan di sini transaksi penjualan. Tidak perlu jurnal ini sebagai pengecoh bagi kita, mungkin akan berpikir karena barangnya itu belum sampai di si pembeli. Ya, berbeda ya nantinya itu. Itu akunnya akan berpengaruh pada akun persediaan barang dagang. Kita langsung lanjut. Ya, kita masuk ke soal berikutnya. Di sini kita bisa lihat disebutkan perusahaan Ananda membeli persediaan senilai 40 juta dengan akad pembelian 5/10 NEOM. Itu artinya perusahaan tersebut harus bayar pada akhir bulan transaksi tersebut, tidak melewati akhir bulannya. Di sini disebutkan dia beli pada tanggal 12 April ke perusahaan Abintara. Lalu biaya kirim pembelian 2 juta itu dibayarkan oleh Abintara dan akan ditagih bersamaan dengan total harga pembelian. Nah, di sini harus kita lihat kembali biaya kirim pembelian ini walaupun disebutkan dibayarkan oleh Abintara, tapi di kalimat berikutnya akan ditagih, artinya 2 juta ini tetap akan menjadi tanggungan si perusahaan Ananda. Lalu di sini ada materi yang kita bisa gali lagi. Perusahaan Ananda menggunakan metode catatan
persediaan perpetual, artinya setiap ada transaksi penjualan, maka persediaan barang dagangnya pun akan terus langsung diupdate saat itu juga. Ada metode lainnya, itu metode persediaan periodik, artinya data persediaan itu akan diupdate pada akhir periode tersebut, dirapel seluruhnya. Lalu ditanyakan, bila perusahaan itu membayar pada 18 April, maka jurnal pembayaran tersebut adalah, nah di sini 18 April masih di bawah 5 hari, berarti perusahaan Anda masih mendapatkan diskon. Jurnalnya adalah, di sini saya menjawab C. Kenapa C? Utang dagangnya itu disebutkan di sini 42 juta rupiah. Kalau kita melihat dari nilai yang dipaparkan 42 juta rupiah, itu sudah termasuk dengan ongkos kirimnya. Tapi kalau kita keluarkan ongkos kirimnya itu dari data transaksi, maka di sini tidak ada jawaban yang benar-benar sesuai. Sedangkan kalau kita mengikuti logika akuntansinya atau akuntansi dasar tentang perusahaan dagang, dalam perhitungan HPP diskon ongkos kirim itu dihitung tersendiri, dia tidak didiskon. Sedangkan kalau di sini didiskon, artinya ketika perhitungan HPP, nilai ongkirnya pun akan berkurang nilainya sesuai potongannya, yakni 5%. Namun kalau kita mengikuti kondisi soal dan opsi jawaban yang ada, jawaban yang tersedia dan cocok dengan soal itu hanya C, yang seharusnya posisi utang dagangnya itu hanya 40 juta. 2 juta itu terpisah dari biaya kirimnya, terpisah dari transaksional itu. Lalu diskonnya juga akan mengalih kepada nilai persediaannya saja 40 juta, bukan 42 juta. Tapi kalau melihat contoh soalnya, jawabannya itu C. Jadi kita anggap nilai barangnya itu totalnya adalah 42 juta, dan dari nilai 42 juta itulah dikali 5%-nya. Meskipun akan menjadi rancu karena pada perhitungan HPP tadi kita sebutkan biaya pengiriman itu akan sendiri di perhitungan HPP. Ada pembelian barang dagang ditambah biaya kirim. Tadi sudah dipotong pula gitu ya, dengan potongan pembelian. Jadi di situ akan bisa terjadi 2 kali potongan pembelian. Nah, itu adalah rancu dari contoh soal SBMPTN ini yang saya lupa, ini tahun 2015 atau 2018. Ini tahun 2018 kalau nggak salah. Saya dapatkan contohnya, dan itu menjadi kerancuan kalau dari cara menghitung HPP-nya. Tapi kalau ditemukan kondisi seperti ini, ya sudah, kita kondisikan sesuai dengan apa yang ada di soal dan opsi jawabannya, mana yang masih bisa masuk dengan contoh soalnya. Jadi lalu kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini disebutkan ada data aset yang dimiliki oleh bengkel Amar. Berapakah nilai aset lancar? Jadi aset lancar ini kita sudah bahas di semester 1, adalah aset yang perputarannya itu kurang dari 1 tahun. Artinya setiap 1 tahun kurang itu dia senantiasa atau mudah berpindah, mudah berputar, mudah terjual kalau barang, mudah tertagih kalau piutang. Jadi piutangnya jangka pendek. Nah, sifatnya itu disebut sebagai aset lancar. Dia di bawah 1 tahun itu sirkulasinya cepat. Lalu kita bisa lihat di sini opsi-opsinya apa saja. Yang pertama, asuransi dibayar di muka. Nah, ini biasanya justru tiap bulan dia dibiayakan. Jadi sudah dibayar di awal, dihitung sebagai aset. Lalu setiap bulan dia akan dibiayakan sesuai dengan perjalanan jumlah bulannya. Misalnya 12 bulan ya, berarti selama 12 bulan bertahap dia akan berkurang nilainya.
Lalu kedua kas, ya tentu saja kas itu adalah aset lancar yang paling lancar. Lalu di sini disebutkan adalah pendapatan yang masih harus dibayar. Ini biasanya kaitannya dengan bunga ya. Dan ini tidak masuk. Lalu yang keempat di sini ada pendapatan yang masih harus diterima. Nah, kata simpel itu adalah piutang. Nah, ini adalah aset lancar. Berarti udah ada 3 opsi yang diketahui sebagai aset lancar. Nilainya itu sudah ada 20 juta. Nah, ini yang keempat ada perlengkapan 12,5 juta. Nah, ini pun termasuk aset lancar karena dia biasanya sering digunakan bersamaan dengan jasa servis yang dia kerjakan ke kliennya. Lalu yang terakhir ini ada peralatan. Nah, kalau peralatan ini bukan aset lancar, dia aset tetap, bukan sesuatu yang mudah berpindah tempat karena memang sebagai alat utama untuk menjalankan servisnya. Misalnya ya kalau di bengkel peralatan-peralatan besar, nah itu bukan sesuatu yang diperjualbelikan, tidak pindah tangan ke si kliennya yang lagi diservis kendaraannya, tidak juga diperjualbelikan. Jadi itu masuknya ke aset tetap atau aset tidak lancar. Nah, jawabannya adalah D. Tadi udah 20 juta ditambah dengan 12,5 juta. Itu totalnya adalah 32.500.000. Jawabannya adalah D. Ini soal berikutnya lagi. Kita seperti kejar tayang nih pembahasannya. Perusahaan dagang subur selama bulan Oktober 2016. Disebutkan dia punya data pembelian 15 juta, retur pembelian 1 juta, potongan pembelian 2,5, beban angkut pembelian 500. Lalu ada persediaan barang dagang awal 2,5 juta dan persediaan barang dagang akhir. Artinya semua datanya itu benar-benar lengkap ya untuk menghitung HPP. Tapi yang ditanya adalah berapa persediaan barang yang siap dijual. Bukan HPP yang ditanya ya, tapi berapa persediaan barang yang dijual ya. Artinya kalau dengan rumus dasar menghitung HPP, ya variabel tersebut, variabel persediaan barang yang siap dijual ini adalah variabel sebelum HPP. Jadi insya Allah malah lebih mudah. Ya, sesuai dengan rumus yang sudah kita buatkan di sini. Jadi jawabannya adalah B. Nah, nanti kalau yang dicari adalah HPP, berarti di bawahnya di sini masuk lagi opsi persediaan akhir. Nilainya berapa tadi? 2,5 juta. Nah, persediaan akhir ini mengurangi nilai persediaan siap dijual. Nah, berarti totalnya itu adalah HPP-nya adalah 12 juta. Jawabannya jadi D, tapi itu salah. D ini adalah HPP, sedangkan B ini adalah yang ditanyakan. Persediaan barang yang siap dijual. Oke, soal mudah. Lalu ini soal berikutnya. Posisi normal untuk akun pembelian, diskon pembelian, dan ongkos angkut pembelian. Nah, ini adalah pembelajaran di membuat jurnal transaksi perusahaan dagang dan sudah kita jalani. Jawabannya adalah C. Jadi dilihat akun pembelian. Akun pembelian adalah ini pembeliannya di debit, kasnya atau hutang di kredit. Jadi kan kalau beli bisa bayar tunai atau berhutang. Posisi pembelian normalnya di debit. Lalu yang kedua diskon pembelian. Ditanyakan diskon pembelian itu adanya di kredit. Itu biasanya timbul ketika ada dua opsi. Ketika bayarnya tunai ataupun kredit, sama aja posisi ada di kredit. Hutangnya di debit, potongan diskonnya di sini berapa, kasnya adalah berapa yang akan dibayarkan setelah dikurangi diskon tadi. Nah, itu di kredit. Lalu yang terakhir adalah ongkos angkut pembelian atau ongkir. Dia adanya di debit. Yang ini pembelian ini ya debit, ongkos angkut ini debit. Nah, kas ini bisa kas atau hutang tergantung akad transaksinya. Di insya Allah mudah, ini sudah juga kita pelajari di review bagaimana melakukan jurnal transaksi perusahaan dagang. Kita lanjut lagi. Di sini disebutkan PT ini dia beli polis asuransi untuk 12 bulan. Jadi dia bayar di awal, berlakunya selama 1 tahun ke depan. Misalnya terjadi apa-apa, katanya ya si asuransinya akan memberikan kompensasi, itu ya namanya transaksi asuransi. Lalu di sini ditanyakan, tadi belinya 1 Maret. Pada tanggal 31 Maret, jurnal penyesuaian harus dibuat
mencatat nilai telah jatuh tempo diri polis asuransi ini adalah. Nah, jurnal penyesuaian ini bisa dibuat bulanan atau dibuat per akhir tahun atau di akhir masa akad transaksi tersebut. Misalnya polisnya hanya 6 bulan, ya berarti 6 bulan pas habis itu dibiayakan, baru dibiayakan. Tapi ini dimintanya ketika tanggal 31 Maret 2014 langsung dibikin jurnal penyesuaian. Ini jawabannya sudah kita juga paparkan. Nah, ini kita sekaligus belajar. Ketika beli, ini adalah transaksinya. Asuransi dibayar di muka, ya kata-kata itu asuransi dibayar di muka. Dia itu sudah biasa ya, polisi itu bayar di awal. Ininya adalah kas. Asuransi dibayar di muka ini tadi kelompok harta, karena si kliennya, si asuransi itu punya hutang ke si perusahaan. Jadi itu masuk kelompok harta si perusahaan yang membeli polis asuransi, tapi harta bukan harta tetap, dia akan terus terdegradasi sesuai dengan bulan yang berjalan sampai habis 12 bulan. Gimana jurnal penyesuaiannya? Yang di bawah. Nah, tadinya asuransi dibayar di mukanya di debit, dia pindah ke kredit. Lalu nilai yang disesuaikan atau dibiayakannya itu diposting di debitnya sebagai biaya asuransi. Nilainya adalah 75.000, yakni 900.000 dibagi 12 bulan. Jadi insya Allah mudah-mudah ya sebenarnya soal-soal yang dicontohkan yang kami dapatkan dari tim FG College. Bukan menyepelekan, tapi insya Allah mudah bila kita bisa memahami metodenya dan membaca soalnya dengan cermat. Ya, alafu minkum, bila pembahasannya itu soal pembahasan yang kilat, bisa antum tanyakan lah atau diskusikan kepada Ana melalui Hapri sebagaimana biasa. Bila ada pembahasan di antara soal-soal tadi yang kurang jelas. Ya, jazakumullah khair. Untuk sesi ini kita anggap selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.